Saya Rossi dari Mojokerto, Pak. Pak Rossi masih saudara sama Valentino Rossi kah? Mudah-mudahan ini menjadi kesempatan dan peluang yang berkah bagi kita semua, sehingga apapun hal-hal yang menjadi permasalahan bisa kita angkat, kemudian kita diskusikan, kemudian kita mencari solusi yang terbaik. Nama ulun Ainal Ridho, ulun hendak bertakun, bila kita domisili di luar Jawa, apakah bisa memperpanjang SIM atau bikin di Kalimantan Selatan, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Enol. Pertanyaan Pak Enol, apabila kita sedang berada di luar wilayah, kemudian SIM-nya sudah hendak habis masa berlakunya, kira-kira kayak itu Pak Enol lah. Ulun langsung jawab aja, bisa sepanjang Bapak memegang elektronik KTP, e-KTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya Rizky Ramadhani, mewakili selaku teman security Pelindo, mau bertanya Bapak, ketika kami menemukan atau mencurigai salah satu penumpang yang mau masuk ataupun turun dari kapal, terus apakah kami dari Sapam ini bisa melakukan penggeledahan atau pengecekan barang tersebut atau menunggu dari pihak kepolisian terdekat? Terima kasih Bapak. Makasih pertanyaannya Pak Gusti. Sebagai seorang security, ya, security di Pelindo Pak ya, security di Pelindo, sepanjang Bapak punya alasan kuat dan jelas mencurigai seseorang sebagai tindakan pertama di tempat kejadian, boleh dilakukan Pak pengecekan awal atau penggeledahan awal. Siap ya, boleh dilakukan, tapi selanjutnya untuk tindak lanjutnya segera melapor ke kantor polisi terdekat. Mungkin kalau di sini ada polsek lah. Siap, ada Bapak. Polsek Pelabuhan Laut, segera diserahkan ke sana. Apalagi kalau memang bujur-bujur ada sesuatu yang berbahaya, misalnya membawa narkoba atau mungkin membawa senjata, itu langsung segera berkoordinasi dengan bapak-bapak polisi di polsek terdekat, langsung diserahkan. Pak Gusti lah. Siap, makasih Pak Gusti. Saya Rossi dari Mojokerto, Pak. Pak Rossi masih saudara sama Valentino Rossi kah? Apakah kami selaku supir lintas, apakah bisa membeli tiket secara online seperti tiket pesawat? Itu aja Pak. Pertanyaan Pak Rossi, boleh tidak dari komunitas untuk membeli tiket secara online? Ya, Ya, kira-kira gitu ya Pak ya? Iya Pak. Jawabannya, karena sekarang sudah ada di aplikasi, sudah disediakan tiketing online, Bapak bisa langsung melalui gadget atau handphone masing-masing. Nama aplikasinya DLU Ferry. Coba pian buka dulu, coba Bapak buka dulu. Oh iya Pak, ada. Ada ya? Ada. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya Pak, nama Irfani Pak. Oh itu. Pengen bertanya Pak, saya warga di sekitar pelabuhan Pak. Kadang-kadang ada masalah perkelahian atau apa. Kan biasanya warga ini pengen ke polsek terdekat Pak. Polsek terdekat adalah KPL Pak. Apakah bisa ke KPL atau emang diwajibkan harus ke Banjarbarat Pak? Habis itu kedua saya pengen bertanya masalah kadang-kadang mobil truk-truk itu Pak menutup jalan di Muka Trisakti ini Pak. Jadi mudah macet Pak. Gimana solusinya? Pak, itu aja Pak. Yang pertama terkait dengan apabila ada peristiwa pidana, kemudian masyarakat ingin melaporkan. Memang di dalam proses penegakan hukum ada yang namanya jurisdiksi atau wilayah kerja. Kalau misalnya peristiwa itu ada ternyata setelah dicek ada di wilayah hukum atau jurisdiksi Polsek Banjarbarat, maka itu akan diserahkan ke Banjarbarat, Polsek Banjarbarat untuk ditangani. Tetapi untuk langkah awal dalam penanganan awal, amunnya pian hendak buru-buru menyerahkan, itu boleh-boleh saja diantar ke kantor polisi terdekat.
Misalnya lebih dekat ke KPL, Polsek KPL. Ya nanti Polsek KPL yang akan membantu untuk mengantar ke Polsek Banjarbarat. Seperti itu Pak Irwani. Nah kemudian Pak, yang pertanyaan yang kedua terkait dengan banyaknya truk-truk atau kendaraan besar yang parkir di jalur sekitar pelabuhan. Nah ini tentu nanti akan, mana Pak Kapolsek? Nah, Pak Kapolsek, ini keluhan langsung masyarakat, ya. Segera dikoordinasikan dengan Satlantas atau dengan pemangku kepentingan lain supaya itu tidak terjadi gangguan, ya, gangguan lalu lintas. Biasanya jam-jam berapa Pak ramenya, Pak Irfani? Kadang-kadang 2-3 hari Pak, kalau kapal nggak berangkat masih parkir di depan Pak. Nah, mungkin ada tempat-tempat lain yang bisa dijadikan kantong-kantong parkir. Jangan parkir di jalanan. Kira-kira ada nggak itu Pak Pelindo? Izin Pak Kapolda. Jadi sebetulnya ada di sebelah sana Pak, tapi memang kadang-kadang itu ya kita pengennya nanti sama Pak Kasop mau koordinasi, jadi yang udah punya tiket harus yang boleh di dekat sini gitu loh Pak. Nanti koordinasi juga dengan Pak KPL. Sekarang itu banyak kadang-kadang berangkatnya itu hari berikutnya truknya sudah di sini, ya itu yang jadi masalah. Kami mohon maaf ya kalau belum memuaskan, namun bagi kami nanti akan kami tambah anggota lantas untuk di Polsek KP3 dan Banjarbarat. Demikian, terima kasih. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Pelindo, kita kesempatan ini juga mungkin memberitahu kepada masyarakat, kalau belum jadwalnya untuk berangkat, jangan buru-buru datang ke pelabuhan sehingga tidak terjadi penumpukan di sini. Nama saya Raidatul Fatimah, saya sebagai Ketua RT 29 di Pelambuan. Ulun ucapkan terima kasih. Ulun di sini sebenarnya tidak bertanya, cuman mengucapkan terima kasih banyak kepada Polsek KPL, Polsek Banjarbarat, dan jajaran aparat kepolisian yang minggu kemarin itu kita ada melakukan Jumat Curhat di Kalindo. Nah, alhamdulillah. Ulun ada membawa beberapa masyarakat dan turut serta menyampaikan masukan ataupun laporan-laporan di saat itu. Alhamdulillah responnya sangat cepat. Terkait dengan respon terhadap persoalan-persoalan yang disampaikan dalam kesempatan Jumat Curhat yang lalu. Ini tentu akan menjadi motivator atau motivasi bagi seluruh jajaran Polri, khususnya Polresta Banjarmasin, sehingga bisa makin meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Hal-hal yang begini dengan respon cepat, saya kira juga masyarakat bisa melihat. Jadi saya berpesan kepada seluruh jajaran kepolisian, khususnya di Polresta Banjarmasin, Polsek Banjarbarat, kemudian Polsek KPL, tetap semangat, laksanakan tugas dengan ikhlas. Ya. Ada lagi, Bapak, Ibu? Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Kastalani. Saya perwakilan dari tim PDS. Saya ingin bertanya Pak, bentar lagi kan motor saya itu mau ganti plat Pak. Katanya keluarnya platnya itu warna putih Pak. Apakah boleh dimodif lagi jadi warna hitam Pak? Sekian, terima kasih. Terkait dengan penggunaan plat nomor. Jadi persoalan plat nomor ini memang tahun lalu dibuat aturan terbaru bahwa seluruh plat nomor kita itu dirubah ke warna putih, ya, warna putih yang tadinya warna dasar hitam tulisan putih dirubah menjadi dasar putih tulisan hitam. Kenapa itu dirubah? Karena ternyata banyak hal yang lebih menguntungkan apabila plat nomor itu dibuat warna putih. Yang paling utama, Bapak-bapak Ibu sekalian, saat ini Polri khususnya jajaran lalu lintas sudah menerapkan sistem tilang elektronik. Jadi jajaran Polri ini sudah tidak mau lagi melakukan tindakan penilangan di lapangan secara manual. Kita menggunakan teknologi secara elektronik, jadi kada kawal lagi bohong. Kada usah lagi tetamu ribut-ribut bertekak leher. Padahal jelas dengan foto elektronik kelihatan terjadi pelanggaran. Nah, dari hasil riset ternyata dengan plat nomor dengan dasar putih ini lebih bagus ditangkap oleh kamera dibanding dengan plat nomor berwarna hitam. Itulah kenapa kemudian pemerintah memutuskan merubah warna dasar plat nomor kendaraan bermotor di Republik Indonesia. Kalau pertanyaannya boleh tidak dimodifikasi, pasti pelanggaran.
Pasti pelanggaran lalu lintas jatuhnya. Tetap kena tilang kah Pak? Ya, tilangnya langsung pakai foto nanti. Kada tetamu anggota lagi di lapangan. Anggota di lapangan sudah meminimalisir untuk langsung menilang di tempat. Dan itu sudah perintahnya jelas, tidak boleh lagi ada tilang di tempat kecuali dicurigai dia pelaku pidana, pelaku balap liar yang motor kendaraannya tidak pakai plat nomor. Itu pasti akan diambil tindakan langsung di lapangan. Seperti itu, karena kalau Bapak modifikasi, potensi pelanggarannya akan muncul. Ya, Pak Taufik ya. Lagian warna putih bagus saja. Kenapa kerang mau dimodifikasi? Kenapa mau dimodifikasi? Soalnya motor saya warna putih juga Pak. Nanti kalau motornya warna putih, plat nomornya mau dibikin hitam gitu. Ya, nanti motornya aja ditemin Pak.